hari ini aku mau share tentang ini, tentang melibatkan Tuhan. Bilang melibatkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam tantangan, dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Apa jadi? Melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dalam hidup siapa? Hidup kita ya. Melibatkan Tuhan dalam tantangan. Mungkin orang mikir nih, apaan sih? Maksudnya apa melibatkan Tuhan dalam tantangan? Gue kayaknya udah pasti lah kalau kita punya tantangan pasti kita melibatkan Tuhan, benar nggak? Ya, kita kecenderungan manusia ya. Kalau misalnya kita lagi seneng, kita biasanya lupa. Tapi kalau kita lagi susah, kita biasanya cari Tuhan. Ya. Gue dulu mikir kayak begitu, bahwa semua orang pasti begitu. Tapi hari-hari ini Tuhan sepertinya nyadarin gue bahwa terutama kita yang anak Tuhan gitu, kita yang udah kenal Tuhan, kita yang udah dengar firman, kita yang udah mungkin datang ke gereja gitu kan, tiap minggu, kita mungkin sering dengar firman, kita mungkin udah tiap minggu datang gereja, datang misi 2 minggu sekali, mungkin ikut apa, kayak ikut pemuritan, ya. Terus kayak Erik lagi ikut healing training, terus kayak Erik lagi ikut training, ya banyak banget ya. Tapi oh iya, jangan lupa itu. Terus ada BPM, ya kan? Kalau saya tidak menghalangi dia sudah mau ikut juga pria sejati, ya. Ini pertama kali dalam sejarah ya, gue tuh menghalangi orang untuk ikut. Ya. Biasa tuh malah meminta orang, tapi orangnya nggak mau. Kalau ini menghalangi, ya. Saya kebanyakan. Jadi, mata lu cincin. ya apa? Ya gitu lah. Tapi gini, gue nemuin ya bahwa nggak semua orang itu, even though dia tuh mau ikut semuanya gitu. Mereka ikut semuanya, ikut pelatihan, ikut ini, ikut itu. Tapi mereka tuh waktu hadapin tantangan dari hidup mereka tuh bisa aplikasikan semua yang mereka pelajari dan mereka tetap radikal dengan Tuhan. Gak usah bilang radikal, tapi maksudnya mereka melibatkan Tuhan. Tapi yang gue temuin hari-hari adalah gini, orang itu waktu ada tantangan kok sepertinya itu kayak everything that he knows tentang firman itu kayak dibuang keluar jendela. Bahkan dalam perkataan-perkataan itu waktu gue ngomong sama dia, nggak ada sama sekali dengan Tuhan, dengan Yesus, dengan ya pasti Tuhan akan melakukan sesuatu, nggak ada. Yang ada itu apa? Panik, khawatir, takut, ya. Yang ada apa lagi? Biasa kita kalau ada tantangan besar apa responnya biasanya? Galau. Ya, bahasanya Catherine dan Rian galau. Kalau gue tidak ngerti itu bahasa sekarang. Kalau kita dulu yang lagi ngetren apa? Dua bete, ya kan? Dulu kita bete, ya. Sama lagi tahun berapa? David juga galau. Dalam bahasa enggak. Kalau Sheila? Galau. Biasa. Biasa apa respon kita kalau kita ada tantangan? Ping. Semuanya beriman, semuanya percaya, yakin. Coba tanya sama sebelahnya, lu yakin? Gue selalu beriman. Yakin ya? Yakin? Coba lihat mukanya, yakin ya? Jawabnya yakin. Oke. Ya, yakin. Jangan-jangan gak usah ngomong tantangan besar. Gue kenal orang udah ikut Tuhan di bulan, tapi tidur mati lampu aja nggak berani. Wah, melayani Tuhan, hamba Tuhan. Gue kalau itu pergi aja keluar waktu lu tidur mesti nyala lampu. Karena gue kira tuh dia fobia apa gitu. Enggak, gue ada setan. Sampai gitu kok bisa ya orang melayani Tuhan tapi takut setan. Dan banyak orang, banyak anak Tuhan itu lebih takut setan daripada takut Tuhan. Siapa yang di sini lebih takut setan daripada takut Tuhan? Nggak ada yang Buktinya sudah nonton bola. Siapa? Takut saya.
Tuh ya setan. Oke, tapi hari ini kita mau belajar, kita mau sama-sama kita buka di Tuhan yang Roma 8. Kita mau sama-sama belajar bagaimana sih kita jadi anak Tuhan itu saat kita hadapin tantangan. Justru kita tuh nggak melempem, kita nggak main gile, kita nggak takut, kita nggak khawatir, tapi itu kita punya kemenangan. Ya, kita mau belajar dari Roma 8. Sudah dapat? Amin. Oke. Kita baca di Roma 8 ayat 35 sampai 37. Mungkin gini ya, kita langsung split aja ya. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Ya, ini sudah pas banget gitu sama cewek. Kita langsung split aja. Iya, langsung split aja cewek ini. Enggak, lo orang bilang semua kalau kan. Fancy, Linda sama Penny, pas kan tiga kan. Cina, ya tiga. Andrea sama Rian. Jadi Andrea sama Rian, David sama Erik. Sama gua sama. Oke? Oke? Ayo. Langsung aja, langsung dulu aja. Oke? Grup dong, bikin musiknya dong. Lo orang mungkin agak jauhan, jangan terlalu dekat gini, nanti lo orang jadi berisik. Di luar. Tuh. Enggak, sini tapi nggak usah jangan terlalu dekat. Oke, terus sini. Ini lo ya. Ya, jangan ngegosin ya. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Oke. Pertama, gua kasih aja langsung pertanyaan-pertanyaan untuk kalian diskusi ya. Oke, pertama ya, kalau mau catat di BB boleh. Apa kata Tuhan? Apa kata firman Tuhan tentang siapa kita? Ya. Ya. Apa kata Tuhan? Gue ulangi ya. Apa kata firman Tuhan yang orang baca nanti gue kasih yang tadi Roma 8 tentang siapa kita? Ya, jelas ya? Itu pertama. Terus kedua, apa artinya lebih dari orang-orang yang menang? Apa artinya lebih dari orang-orang? Nanti orang cari di sana. Ya. Oke. Ya, terus yang ketiga ya, tiga. Oke. Ini dibutuhkan sedikit kejujuran dan kerendahan hati. Oke. Dibutuhkan banyak untuk kejujuran dan kerendahan hati untuk menjawab pertanyaan ketiga. Yang ketiga gini, kita udah belum jadi seperti apa yang firman Tuhan katakan ya di kitab nanti di ayat itu ya. Kita udah belum menjadi seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya kehidupan kita sehari-hari? Dalam kantor kita, dalam kita hadapi tantangan-tantangan di bisnis kita, ya. Terus di hubungan-hubungan kita, terus di dalam pelayanan mungkin kalau ada yang udah mengalami, ya. Cerita, ya. Oke, itu dulu. Cerita dulu. Aku kasih waktu ya, Mau berapa menit? Satu orang apa? 125. 15 ayat 35 sampai 30. Ayat 35 sampai 39 gitu. Oke.
Gua kasih waktu 20 menit ya. 20 menit ya. Jadi tolong ya, kayak di sini mungkin di sana fancy ya. Ini ya, diaturin ya. Jadi kalau ada yang udah biasa ngomongnya banyak gitu kan, ya coba tahu diri sedikit. Dikasih temennya gitu kan ngomong ya, jangan sendiri ngomong. Nanti ada tinggal 2 menit, sisa ada temennya gitu kan. 20 menit ya dari sekarang ya. Oke. Yo. Baca dulu. Ayo baca dulu. 35 sampai 37. 35 sampai 37. Udah. 35 sampai 39. Ya, terus kalau share firman, coba belajar ya, kita belajar sama-sama, kita belajar dari lebih dalam. Jadi jangan siapa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lanjut, pertanyaan kedua. Apa artinya orang lebih daripada orang yang menang? Ya pokoknya nggak kalah lah, udah. Apa kita sudah menjadi ini orang-orang yang menang? Ya menurut gue udah cukup lah ya. Terus lanjut lagi. Kalau jawab kayak gitu nanti orang udah suruh khotbah di sini 20 menit di depan. Ya, tapi direnungin ya. Kalau misalnya nggak ngerti, coba gue minta tolong yang di grupnya dipanggil ya. Yang udah lebih Andreas gitu. Coba pikirin, coba renungin, dan perenungan kalian itu bisa, maksudnya untuk yang kalian sampaikan itu bisa ngeberkatin teman-teman di kelompok kalian gitu. Oke, ayo dulu. Sampai 39. Dari mana ke 39?
sesuai pada lu cerita itu dari sana, lu mesti mengasih pemimpin mungkin boleh, sama pacaran mungkin boleh, gitu. Jadi ngajarin agama buat baik, itu bukan tujuan kamu boleh. Untuk sharing tapi kalian udah harusnya nih sekarang ini udah mulai selesai masuk, mulai selesai tahun kedua dan mulai masuk ke tahun ketiga. Jangan terus pertanyaan satu lagi. Ya pertanyaan kedua tuh ya kan, apa artinya orang yang lebih daripada orang yang menang itu udah hampir udah selesai. Nah mau pertanyaan ketiga. Ya.
Gue nggak nanya bagaimana kita menggunakan apa maksudnya. Complicated. Jadi maksudnya dalam keadaan